Perkenalkan, saya Nia Hera Daniarta. Saya dari instansi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penempatan P4MI Malang, BP3MI Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2025 terkait materi manajemen konflik kepentingan dan analisis isu kontemporer. Konflik kepentingan adalah suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitas keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pengelolaan atau manajemen konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Pengelolaan konflik kepentingan perlu diawasi untuk menjamin efektivitasnya. Pengawasan dapat dilakukan dengan pengawasan langsung atasan pejabat kepada pejabat pemerintahan tertentu dan juga bisa melalui pengaduan. Internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan pelatihan untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme. Sosialisasi mengenai budaya dan etos kerja dan pengelolaan benturan kepentingan, bimbingan dan konsultasi untuk menyelaraskan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengelolaan benturan kepentingan, dan untuk memberikan solusi untuk semua permasalahan yang dihadapi dalam praktek sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mengelola isu-isu tersebut melalui metode APKL, Fishbone, USG, dan McNamara. APKL merupakan singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Aktual adalah isu yang sedang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini. Problematik adalah masalah yang menyimpang dari harapan atau standar, yang menimbulkan kekhawatiran atau kebutuhan untuk segera dicari penyelesaiannya. Kehalayakan adalah kepentingan yang luas, menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah layak, adalah bersifat logis, realistis, pantas untuk dibahas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan untuk ditangani. Tujuan dalam penggunaan metode APKL ini adalah untuk menetapkan isu yang layak dan berkualitas untuk dibahas dan diselesaikan. Selanjutnya adalah metode Fishbone atau disebut juga diagram tulang ikan. Metode Fishbone adalah salah satu teknik analisis masalah yang digunakan untuk mencari akar penyebab suatu masalah. Disebut fishbone karena diagramnya berbentuk tulang ikan yang terdiri dari kepala ikan, tulang besar ikan, dan tulang kecil ikan. Kepala ikan berisi masalah utama yang ingin dipecahkan. Tulang besar berisi faktor-faktor penyebab utama, dan tulang kecil adalah rincian dari penyebab utama. Tujuan dari metode fishbone adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan penyebab suatu masalah secara sistematis, membantu tim berpikir menyeluruh, tidak hanya fokus pada satu penyebab, dan menjadi dasar untuk mencari solusi yang paling tepat. Selanjutnya adalah metode USG. Metode USG adalah sebuah teknik penilaian isu yang sering dipakai di bidang pendidikan, organisasi, maupun di pemerintahan. USG adalah singkatan dari Urgency, Seriousness, and Growth. Urgensi atau mendesak adalah seberapa cepat masalah tersebut harus ditangani. Seriousness atau keseriusan adalah seberapa parah dampak masalah terhadap organisasi. Dan growth adalah perkembangan, seberapa besar kemungkinan masalah akan berkembang dan semakin sulit ditangani jika tidak segera ditangani. Dan selanjutnya adalah metode terakhir, yaitu metode McNamara. Metode McNamara menilai isu dengan memperhatikan beberapa kriteria utama agar bisa diputuskan mana yang lebih penting dan layak diprioritaskan. Tujuan dari metode McNamara adalah membantu membandingkan beberapa isu secara objektif, menentukan isu prioritas dengan dasar yang jelas, bukan hanya berdasarkan opini, menjadi pedoman dalam penyusunan rencana program, kebijakan, maupun kegiatan. Demikian penjelasan tentang pengalaman belajar mengenai materi manajemen konflik kepentingan dan juga analisis isu kontemporer selama mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.